Kita punya tanggung jawab bagaimana nilai-nilai kegaluhan itu dapat dilestarikan, bahkan bisa menjadi modal awal untuk kemajuan. Gitu. Sehingga kita mengambil sisi konservasi dan budaya di situ. Ada dua prinsip sebetulnya untuk meninggal. Yang pertama adalah kita tidak boleh lagi menjadi menara gading yang hanya dilihat oleh orang itu sebagai sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita juga melakukan reorientasi tentang proses belajar. Ya, jangan sampai hanya mencetak sarjana. Sebetulnya sederhana sih mimpi saya, ya. Bagaimana para mahasiswa dapat menjadi alumni yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Tamu saya kali ini jauh-jauh datang dari Ciamis, yaitu Rektor Universitas Galuh Ciamis, Profesor Dr. Dadi MSI. Prof, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di To The Point. Hari ini kita mau diskusi soal dunia kampus. Karena ini kan cukup menarik ya, dunia kampus hari ini. Tadi kita sedikit juga diskusi. Bicara Universitas Galuh Ciamis. Kalau misalnya perkembangan sekarang, ini kan tentu dari waktu ke waktu punya tantangan tersendiri, Prof. Betul. Yang paling dihadapi saat ini Uniga itu sebenarnya seperti apa sih? Bicara tentang universitas, bicara tentang perguruan tinggi sebetulnya tidak hanya lokal Ciamis ya. Betul. Karena kita juga harus melihat kondisi-kondisi perkembangan yang terjadi di tidak hanya nasional tapi juga global. Tapi yang dirasakan adalah tantangan bagi universitas itu bagaimana kita mampu melakukan reorientasi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tahu sekarang ada banyak sekali perubahan, ya, tidak hanya dari sisi akademik, tapi pola hubungan kemasyarakatan, pasar kerja dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita berpikir bahwa kita harus memiliki niat untuk berubah, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu yang paling penting. Kemudian kalau bicara tentang dengan visi misi secara garis besar gitu, sebenarnya setiap kampus kan itu yang menjadi daya tarik atau nilai jual. Apalagi misalnya di tengah kompetisi dunia kampus yang hari ini rasanya cukup ketat gitu. Itu secara garis besar visi misi yang ditawarkan atau yang dilakukan oleh kampus sendiri seperti apa, Prof? Makasih. Salah satu hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap universitas adalah bagaimana kita mampu bertahan sebetulnya ya, dikaitkan dengan perubahan. Maka kita juga harus memiliki keunikan untuk bisa bertahan dan berbeda. Ya, visi Universitas Galuh adalah menjadi universitas konservasi dan budaya yang unggul dan berdaya saing global. Jadi dari satu sisi kita juga harus lekat dengan budaya dan mempertahankan kondisi lingkungan, tapi di sisi lain kita mampu bersaing di pasar global. Sehingga keunggulan ini yang akan menjadikan Uniga sebagai mudah-mudahan sebagai top of mind-nya masyarakat. Gitu. Konservasi dan budaya ini menarik. Kita elaborasi nih. Saya juga melihatnya menarik nih. Konservasi dan budaya. Ini sebenarnya apakah memang sebuah progres yang hari ini dilakukan atau sebenarnya udah ada dari dulu Pak sebenarnya ciri khas dari kampus terkait konservasi dan budaya ini sebenarnya? Sebetulnya ini sudah lahir sejak Unigal berdiri sih sebetulnya. Ya, latar belakangnya adalah kita melihat bahwa Unigal itu harus punya penciri. Yang kedua, dikaitkan dengan potensi dan tantangan yang ada. Sehingga kenapa kita masuk ke area konservasi? Karena yang pertama adalah isu global, tantangan perubahan iklim, tantangan bagaimana kita menyadari lingkungan secara masif gitu ya. Nah, yang kedua, ketika kita bicara konservasi, kebetulan di Ciamis itu punya Gunung Sawal. Kalau Tasik ada Galunggung, kita punya Gunung Sawal. Dan Gunung Sawal itu 5.000 hektar lahan di atasnya itu adalah Suaka Marga Satwa.
area konservasi, sehingga kita bisa mencurahkan kebermaknaan bagi masyarakat itu untuk dinda konservasi di wilayah sekitar, gitu ya. Nah, berkaitan dengan budaya, kita adalah Galuh, Universitas Galuh, yang konon daerah kekuasaannya itu sampai mencapai ke Asia Tenggara katanya ya. Sehingga kita punya tanggung jawab bagaimana nilai-nilai kegaluhan itu dapat dilestarikan, bahkan bisa menjadi modal awal untuk kemajuan. Gitu. Sehingga kita mengambil sisi konservasi dan budaya di situ. Kalau misalnya dari sisi akademiknya, ketika kita bicara konservasi dan budaya itu ada pembeda nggak sih Pak sebenarnya dengan kampus-kampus yang umum lainnya? Misalnya dari ciri khas dari model pembelajaran sendiri agar menerapkan pola itu bisa sampai ke si mahasiswa misalnya. Sebetulnya kita integrasikan ya antara pola yang masuk ke dunia akademis dan non akademis. Jadi yang akademis di Universitas Galuh itu ada sebuah mata kuliah sendiri untuk masuk ke area konservasi. Ada mata kuliah konservasi dan manajemen kebencanaan, gitu ya. Itu harus dikontrak oleh keseluruhan mahasiswa di seluruh prodi, sehingga mereka punya tanggung jawab dan literasi tentang bagaimana tantangan kita melestarikan lingkungan, itu mengkonservasi, termasuk juga implementasinya di lapangan. Jadi tidak hanya sekedar belajar teori, gitu ya, tapi mereka diajak untuk tanam bersama, ikut memelihara pohon dan sebagainya. Kemarin gitu ya, di beberapa waktu lalu, kemudian saya juga pernah jadi praktisi mengajar Pak, yang terjun, yang memang kampus sebenarnya hanya menerima SDM saja tuh, yang membayar adalah pihak kementerian. Jadi mereka yang profesional masuk ke dunia kampus dan bicara terkait dengan profesi mereka masing-masing. Nah, kalau misalnya terkait dengan konservasi dan tadi budaya, berarti tenaga pengajar sendiri apakah khusus atau memang didatangkan dari luar gitu ya, karena mereka yang mungkin ahli di bidang itu, atau memang sebenarnya organik yang kampus menciptakan sendiri sebenarnya dosen-dosennya? Sebetulnya mix ya, campuran. Jadi dari dalam ketika menyediakan sumber daya yang punya kemampuan untuk mengajarkan hal-hal seperti itu ya, konservasi dan budaya, kita juga mengundang para ahli dari luar. Gitu ya. Jadi orang-orang yang punya keahlian kepakaran di bidang budaya, di bidang konservasi kita undang, baik sebagai dosen tamu atau dosen praktisi. Ya, atau dalam pola lain kita memberikan pembekalan kepada mahasiswa dari aspek yang berbeda dari luar sisi mata kuliah. Misalnya kemarin kita bekerjasama dengan Eurasia Foundation, ya, mengundang para pakar dari internasional untuk datang ke Unigal, memberikan pembekalan yang terkait dengan bagaimana wirausaha yang berkelanjutan. Ya, yang konservatif gitu ya, yang ketika seorang mahasiswa menginisiasi untuk membuat usaha, lihat sisi keberlanjutannya seperti apa dengan sumber daya alam dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi mix itu tadi ya, karena memang sangat dibutuhkan. Terkait tadi Pak, Unigal ini kan Unigal gitu ya, di Priangan Timur sudah cukup punya nama lah di lokal ini, khususnya di Ciamis. Kalau misalnya sekarang kan banyak sekali bermunculan universitas-universitas yang di Priangan Timur lah ya. Itu bahkan lebih bisa dihitung jari tuh, gitu ya. Nah, posisi Unigal sendiri sebenarnya dalam istilahnya menghadapi persaingan banyaknya kampus yang dengan menawarkan begitu banyak produk yang luar biasa gitu misalnya. Seperti apa posisinya sekarang, Prof? Makasih. Sebetulnya ada dua strategi sebetulnya. Yang pertama adalah memunculkan keunikan dan keunggulan Unigal sehingga berbeda dengan perguruan tinggi lain. Terus yang kedua, bagaimanapun kita harus merangkul teman-teman perguruan tinggi lain itu untuk bersama-sama maju. Kolaborasi kolaborasi. Jadi dalam benak saya kompetisi itu harus dijalankan dengan sehat, gitu ya. Sehingga misalnya untuk KKN kita mengajak perguruan tinggi lain bersama-sama. Tapi di satu sisi kita juga harus beda dan unggul dibanding yang lain. Sehingga dengan dua cara itu mudah-mudahan Unigal tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ini Prof, kalau bicara terkait dengan pendidikan kan memang kita sepakat lah bahwa
hari ini mahasiswa itu ya apa yang paling cepat mungkin menginvestasikan waktu, tenaga itu selama 4 tahun kan biasanya. Paling standar 4 tahun. Lalu apa sebenarnya yang ditawarkan selain tadi juga bicara ada konservasi dan budaya sehingga ada kepercayaan diri gitu, Pak. Karena kan hari ini juga kalau bicara dunia kerja sangat kompetitif dan juga ya bisa dikatakan cukup sulit juga gitu. Tapi kan ketika mereka punya kepercayaan diri, mereka keluar dari sebuah kampus yang bisa mengantarkan dia ya minimal dapat pekerjaan segala macam. Apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Unigal sendiri terkait atau bisa dalam menghadapi problem itu, Pak, di masyarakat? Oke, ini pertanyaan yang menarik nih, karena ini yang sedang juga dikerjakan oleh Unigal. Ada 2 prinsip sebetulnya untuk Unigal. Yang pertama adalah kita tidak boleh lagi menjadi menara gading yang hanya dilihat oleh orang itu sebagai sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita juga melakukan reorientasi tentang proses belajar. Ya, jangan sampai hanya mencetak sarjana. Gitu ya. Itu yang 2 ini yang sedang kita lakukan upaya. Yang pertama adalah jangan sampai jadi menara gading. Unigal memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Ya, kita terjun langsung dosennya, mahasiswanya dalam berbagai bentuk kegiatan, baik yang akademik maupun non akademik, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi kemarin ada kebijakan berkaitan dengan MBKM kan ya, sehingga 3 semester si mahasiswa punya kesempatan untuk berada di tengah masyarakat. Itu luar biasa dampaknya. Nah, sehingga keberadaan kita itu dirasakan oleh mereka gitu secara nyata di tengah masyarakat. Yang kedua, yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan reorientasi berkaitan dengan proses pembelajaran. Kita punya tanggung jawab moral yang sangat-sangat tinggi untuk tidak hanya sekedar mencetak sarjana. Karena kalau hanya sekedar mencetak sarjana, maka pengangguran yang ada, ya kan? Nah, itu sedang kita lakukan dalam berbagai upaya. Dari sisi kurikulum, gitu ya, banyak pembekalan-pembekalan yang dikaitkan dengan terintegrasi dalam mata kuliah untuk soft skill dan hard skill. Begitu juga di luar kegiatan yang sifatnya kurikuler, ya, mahasiswa di setting untuk mempunyai kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan tertentu. Seperti tadi lah misalnya kita bekerjasama dengan Eurasia Foundation selama 1 semester ada 150 mahasiswa dilatih oleh para praktisi dari luar bahkan dari internasional gitu ya untuk bagaimana mempunyai wawasan tentang wirausaha berkelanjutan. Gitu ya. Bahkan di tahun kedua mudah-mudahan kita juga mendapatkan kepercayaan dari Eurasia. Si anak-anak bibit unggul yang punya wawasan ini gitu ya, mulai merencanakan untuk membuat startup. Sehingga di perkuliahan itu mereka dibekali untuk masuk ke area situ. Gitu ya. Dari sisi soft skill ya, mereka juga dilatih atau diberikan wawasan tentang bagaimana tentang cara berkomunikasi, leadership, gitu ya, dan sebagainya lah. Sehingga kita berharap dengan proses seperti itu, ketika sudah menjadi alumni, mereka betul-betul siap untuk mengarungi dunia sesungguhnya. Sekarang kalau bicara terkait dengan kehidupan di dalam kampusnya sendiri mahasiswa nih, Prof, apa sebenarnya yang diwadahi gitu? Karena kan di sana ya itu tadi mahasiswa tidak hanya datang belajar, masuk kelas, keluar, kemudian selesai. Sebetulnya ada berbagai media sebetulnya untuk mereka membangun jati dirinya. Ya, ada melalui organisasi kemahasiswaan resmi itu ya dari mulai BEM universitas, BEM fakultas, himpunan mahasiswa gitu ya. Ada juga dalam bentuk menampung keinginan mereka untuk mengembangkan minat ya dalam unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Jadi misalnya mahasiswa yang punya minat dalam bidang seni gitu ya, ada UKM misalnya Tang Tutilu. Mahasiswa yang punya minat mengembangkan potensinya di bidang olahraga, ada banyak sekali UKM. Tapi di luar sisi itu gitu ya, si mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan wawasan gitu ya. Di kita di Unigal itu ada punya program yang namanya
talking series. Ya, jadi mengundang orang-orang yang punya pengalaman tertentu, keterampilan tertentu, orang tokoh tertentu datang ke kampus, kemudian si mahasiswa diajak berbagi pengalaman. Termasuk juga ada yang sekarang sedang dilakukan dari sisi global, gitu ya. Si mahasiswa diajak untuk PPL, program pengalaman lapangan di FKIP misalnya, sekarang PLP namanya, tidak hanya sekedar di Indonesia, tapi diajak keluar, gitu ya. Selama 1 bulan mereka mengajar di Thailand misalnya ya, di Filipina dan sebagainya. Prof, sebenarnya kampus punya nggak data terkait lulusan yang, walaupun mungkin tidak harus detail ya, secara garis besar mereka itu pada posisi apa mereka di luaran sana gitu, ketika bicara tadi outcome dari sebuah pembelajaran kampus selama 4 tahun. Tentunya kalau dilihat dari spesifikasi sangat luas ya, karena kita punya 23 program studi di dalam kampus. Tapi kalau boleh dikatakan secara umum, mereka ada yang sudah berhasil menempati posisi-posisi strategis ya, di pemerintahan, ada yang sampai jadi bupati, ketua dewan gitu ya. Kalau dari sisi usaha, mereka juga banyak yang sudah moncer ya posisi usahanya, atau mereka bekerja di luar negeri. Dan yang juga cukup membanggakan dari sisi akademis gitu ya, dari beberapa dari lulusan kita itu bisa S2, S3 di luar negeri. Apa sebenarnya yang paling dihadapi dunia kampus, terutama Unigal ya hari ini, terkait dengan perkembangan zaman nih, Prof? Hari ini kan kalau bicara masyarakat mahasiswa yang masuk mungkin sudah generasi Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Betul. Kampus juga kan harus sangat menyesuaikan ya, Prof ya. Betul. Tantangan terbesar adalah disrupsi. Ya kan, ketidakteraturan dunia itu menjadi tantangan terbesar dari akademik sebetulnya, sehingga bagaimanapun kita harus berupaya beradaptasi terhadap perkembangan itu, bahkan mengikuti itu. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kita dari sisi manajemen universitas ya, bagaimana para dosen diajak untuk sadar betul terhadap perubahan itu. Misalnya AI gitu ya, itu kan luar biasa tuh. Sehingga kalau dosen tidak mengikuti perubahan-perubahan seperti itu, mereka bisa-bisa tidak tahu bahwa produk makalahnya itu ternyata dikerjakan oleh AI. Gitu ya. Sehingga dosen kita undang bersama-sama gitu ya, untuk menyadari seperti apa sih tantangannya. Dari satu sisi kita tidak mungkin melarang si mahasiswa untuk mengikuti menggunakan AI. Nah, tinggal bagaimana dosen mampu mengantisipasinya. Saya ingin sampai kalau menyikapi terkait dengan kemajuan teknologi hari ini kan, ya dulu gitu ya, buat makalah itu benar-benar harus dalam arti butuh effort lah kalau anak sekarang harus nyari buku referensi dan segala macam. Sekarang tinggal ketik, suruh bikin makalah ini jadi, Bro. Betul. Ini kan jadi tantangan tersendiri. Uniga sendiri menyikapi itu yang lebih spesifik tadi, walaupun Prof sudah menyampaikan untuk tenaga dosennya, apakah ada pelatihan khusus atau bahkan memperbolehkan mahasiswa, karena sudah tidak bisa dicegah, saya pikir, Bro. Tidak bisa dicegah kan, tentu saja gitu. Nah, bagaimana menyikapi itu? Salah satunya adalah di strategi pembelajaran sih sebetulnya ya. Kalau ada dosen yang selama ini hanya tinggal tahu hasil akhir, itu jelas dilewat itu ya, oleh kehebatan mahasiswa untuk beradaptasi dengan keadaan. Makanya kuncinya adalah di controlling sih sebetulnya, ya, di proses pengendalian. Di kita ada kurikulum namanya project base. Jadi dengan project base itu mulai dari memunculkan ide tugas yang akan dikerjakan, kemudian bagaimana mereka mengambil data, kemudian bagaimana mereka melaporkan, itu dibuat secara terkendali. Sehingga dari menit ke menit, tugas ke tugas, itu si dosen tahu betul apa yang sedang dikerjakan oleh mahasiswa. Boleh dapat bantuan AI, tapi fakta, data, dan sebagainya, analisisnya muncul dari kepala si mahasiswa. Dengan cara seperti itu, ya saya yakin AI itu justru menjadi pembantu. Nah, ya. Kalau terkait dengan bagaimana tadi soal upaya peningkatan kualitas SDM, itu kan semuanya harus berkolaborasi. Ada dosennya, ada tenaga pendidiknya, dan kemudian mahasiswa.
upaya yang dilakukan Prof sendiri untuk bisa menyikapi hal itu tentu dari internal sendiri, kemudian menghadapi dunia yang di luar. Kalau dosen-dosen sendiri ada treatment khusus nggak untuk menyikapi itu gitu? Ya. Karena kan bisa saja kalau bisa, apalagi misalnya dosen yang ya usianya udah baby boomers gitu kan, menghadapi Gen Z kan tentu saja ada perbedaan itu. Bagaimana mentreatment itu, Prof? Memang itu yang menjadi masalah, sepertinya tidak hanya dihadapi oleh Universitas Galuh saja, ya, tapi keseluruhan. Rasanya sama menghadapi masalah itu ya, Prof ya. Karena salah satu hal yang terberat ada di generasi baby boomer itu ya, ketika mereka sudah usianya tua, tidak terlalu cekatan dengan teknologi gitu ya, sehingga gagap lah. Tapi kita terus berupaya untuk mengajak mereka gitu ya, untuk tidak abai tentang perkembangan itu. Memang mereka tahulah dan bagaimana cara mengantisipasinya, kan di situ ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah membangun kesadaran mereka sih sebetulnya. Jangan sampai merasa dunia tidak berubah, sehingga kita terlambat untuk beradaptasi gitu ya. Itu yang kita bangkitkan sebetulnya. Sehingga secara tanggung jawab sendiri gitu ya, mereka melakukan upaya-upaya untuk mengikuti perubahan. Dan kalaupun tadi bicara terkait dengan aturan, ya sama juga karena kan ini dipengaruhi oleh mau tidak mau politis juga. Kalau bicara misalnya dari kementerian yang kemarin kebijakannya seperti ini, ada lagi kementerian baru perubahan seperti. Nah itu kampus merasa kalah itu juga, Bro. Kalau misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang cukup membuat ke bawah juga ini kita mau ngapain nih misalnya, karena memang belum ada aturan yang pasti misalnya, karena misalkan proses transisi dan segala macam. Menghadapi itu seperti apa, Bro? Memang saat ini jujur kita alami ya, kita sedang berada di persimpangan transisi sebetulnya ya. Karena kalau kita melihat perjalanan kementerian yang lama saja gitu, kita masih mencoba beradaptasi sebetulnya dengan berbagai macam peraturan. Kemudian tiba-tiba ketika kementerian berubah, menterinya baru, memunculkan kebijakan baru gitu ya. Nah, ini juga kita sedang mencoba mengamati perubahan apa yang sedang terjadi. Misalnya begini, tentang penjaminan mutu ya, dengan peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2023. Ada banyak sekali perubahan. Tiba-tiba si nomor 53 ini gitu ya ditinjau ulang oleh kementerian baru gitu ya. Nah, kita sekarang agak galau juga gitu ya kalau dilihat dari aspek kebijakan. Apa sih kebijakan barunya itu? Karena baru akan muncul Agustus tahun 2025. Nah, tetapi daripada kita bergalau-galau dan tidak bisa mengerjakan banyak hal, kita tetap aja berupaya untuk mengikuti peraturan lama sebelum ada peraturan baru gitu ya. Dosen pun mengalami banyak sekali tantangan sih sebetulnya ya dengan perubahan. Karena kalau yang lama itu kita disibukkan dengan banyak sekali kewajiban administrasi gitu ya. Sehingga lupa untuk berinovasi. Nah, menteri baru sekarang itu punya ide yang selaras dengan beban perasaan kita gitu ya. Bagaimana tugas-tugas dosen itu akan lebih mengarah kepada inovasi, diringankan dari sisi administrasi. Tapi sayangnya keputusannya kan belum, gitu ya. Jadi kita sedang menunggu nih ya, bagaimana kementerian baru itu mampu memberikan aturan-aturan yang lebih berpihak kepada dosen untuk berinovasi. Ya. Nah, kita sebetulnya dari sisi internal Unigal, gitu ya, berupaya untuk mencoba mengambil peran lebih maju, gitu ya. Sehingga dosen-dosen itu sekarang misalnya diberikan kebebasan untuk silakan tidak boleh berada di kampus selama 6 hari gitu ya, tapi boleh melakukan kegiatan di luar yang jelas laporannya jelas sedang apa, gitu ya, ngambil data atau misalnya berkolaborasi dengan pihak apa dan sebagainya. Prof, kalau bicara dunia kampus sendiri, apa yang hari ini sedang coba dirancang untuk bisa menghadirkan fasilitasnya, khususnya di Unigal sendiri lah, terkait dengan mahasiswa di situ bisa berkarya, mereka bisa datang itu tidak hanya tadi hanya masuk kelas, keluar, pulang gitu. Betul. Yang sekarang sedang coba untuk dihadirkan dari sisi fasilitas untuk bisa memberikan kenyamanan bagi para mahasiswa di situ bisa berkarya. Apa yang kurang dan apa yang ke depan nanti coba untuk bisa dihadirkan, Prof? Sebetulnya ini selaras dengan range kita yang terkait dengan visi.
ya sebagai Universitas Konservasi dan Budaya. Jadi sekarang sedang dirancang untuk bagaimana si mahasiswa itu sehari-harinya terlibat dalam dua aspek itu, gitu ya. Misalnya ada lomba esai tentang konservasi, gitu ya, menuangkan ide-ide, kemudian dikomunikasikan, gitu ya. Kemudian kalau mungkin ini diwujudkan. Dari sisi institusi, kita juga sedang membangun sekitar 7 learning corner yang di dalamnya itu kita bisa, si mahasiswa ketika keluar dari ruang kuliah diberikan tugas, di sana mereka berdiskusi, di situ ada wifi gitu ya. Kemudian kalau memungkinkan mereka lapar, tinggal hubungi kontaknya, datang sendiri si makanan itu, sehingga mereka nyaman untuk belajar di dalam kampus. Dengan cara seperti itu, maka mereka akan menuangkan segala macam potensinya di kampus dan menjadi sesuatu, muncul dari jati dirinya gitu ya. Itu sudah atau sedang dirancang? Oke, sedang dirancang. Iya. Luar biasa kalau udah terrealisasi nih, Prof. Dan kita akan menawari mitra-mitra kita. Mungkin juga nanti radar kita tawari ya, apakah bisa radar itu punya satu learning corner khas radar gitu ya, sehingga ada informasi dari radar juga bisa ditangkap oleh mereka, mereka juga bisa nyaman untuk belajar di situ. Kalau bicara lebih jauh lagi, misalkan tadi kan sudah dari 98 berdiri, apa sebenarnya yang paling mampu bertahan sampai saat ini di tengah banyak sekali persaingan-persaingan. Kemudian apa yang dilakukan dari Uniga sendiri untuk bisa tetap bersaing di tengah banyaknya kampus-kampus yang bermunculan, strategi sendiri gitu dalam merekrut mahasiswa baru? Kuncinya sih perubahan sih sebetulnya. Setiap zaman berbeda ya, sehingga kuncinya adalah bagaimana kita mampu beradaptasi. Bahkan kalau saya lebih berpikir bukan beradaptasi gitu ya, tapi kita berada di depan untuk mengajak orang beradaptasi. Itu yang paling penting. Sehingga dari aspek kurikulum kita terus mengupdate gitu ya, dari sisi strategi pembelajaran kita terus mengupdate gitu ya. Kalau dulu orang mahasiswa kuliah itu lebih banyak di dalam kampus, sekarang bagaimana si mahasiswa itu justru banyak keluar untuk membawa sesuatu ke dalam kampus dan belajar. Itu yang paling penting. Dari sisi teknologi gitu ya, kita juga berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan, digitalisasi sistem dan sebagainya. Tapi di sisi lain gitu, ini juga jangan sampai menjadi beban. Gitu, teknologi jangan sampai menjadi beban, tapi jadi fasilitas untuk mereka lebih mudah untuk belajar. Dan ini paling mungkin menjadi jawaban untuk siswa-siswa yang hari ini baru keluar misalnya sama. Kenapa harus kuliah di Unigal? Oke. Nah itu penting ya, karena bagaimanapun tadi ya di awal kita ingin memberikan kepuasan kepada para mahasiswa sehingga ketika menjadi alumni betul-betul siap bersaing di pasar kerja. Ya, sehingga kita memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran dan selama berada di kampus dengan berbagai prosesnya ya. Dan ada banyak hal sih sebetulnya dengan hal yang berkaitan dengan konservasi gitu ya. Si mahasiswa dibawa ke lapangan untuk belajar melestarikan alam, terlibat dalam prosesnya gitu ya. Dalam budaya juga seperti itu, dalam wirausaha juga dipelajarkan dan sebagainya. Didatangkan tamu dari luar untuk si mahasiswa punya wawasan yang baik, dikawal untuk memiliki bekal misalnya ya, membuat startup dan sebagainya. Intinya kita memberikan ekosistem terbaik bagi para generasi muda dari SMA masuk ke Uniga, belajar banyak, dan setelah lulus mereka punya kebanggaan. Yang paling penting adalah tidak hanya sekedar kebanggaan, tapi kemampuan mereka untuk bersaing. Gitu. Dan ini terakhir, Prof, apa mimpi yang ingin Prof raih ke depan dengan hari ini mulai sebuah kampus khususnya yang ada di Ciamis ini, yaitu Uniga. Apa mimpi ke depan Prof untuk kampus ini? Sebetulnya sederhana sih mimpi saya ya. Bagaimana para mahasiswa dapat menjadi alumni yang unggul. Sederhana, tapi prosesnya begitu kompleks di dalamnya.
Itu salah satunya tadi dengan apa yang kita diskusikan dari Iya, awal ya. betul. Variabelnya itu. Oke, Prof terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Telah mampir di To The Iya. Point. Semoga ini menjadi pencerahan juga Iya. bagaimana dunia kampus yang hari ini sedang berproses dan berkembang mengikuti perkembangan zaman juga. Iya, betul. Yang tadi tidak mudah dan banyak sekali tantangan. Sampai di sini To The Point edisi hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.